Halo, salam jumpa pemirsa Dama TV yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program Incip-Incip pemirsa. Pemirsa Dama TV yang ada di rumah, kali ini spesial program acara Incip-Incip mengunjungi salah satu bisnis ya. Ini bisnis apa namanya ini? Sari Apel SBK SMK. Sari Apel SBK SMK, dan tepatnya tadi saya masuk ke sini dianjurkan harus ganti sandal ya. Kenapa kok harus pakai sandal? Ini namanya sandal apa nih Pak? Sandal lab, jadi itu untuk perlindungan biar tidak ada meminimalisir kecelakaan kerja. Jadi emang betul-betul SMK Negeri 2 Kota Batu ini betul-betul menjaga sekali untuk standarisasi yang ada dan juga untuk mencegah adanya kecelakaan kerja begitu pemirsa Dama TV ya. Dan saya belum berkenalan dengan Bapak ini ya. Namanya Pak siapa Pak? Mas Rizal. Panggil Mas saja ya. Ya, Rizal dipanggil Budi. Mas Rizal pemirsa. Gak mau dipanggil Bapak ya. Jangan ketuaan saya di pemirsa. Ya. Oke, Mas Rizal, kali ini kita ada di Lab 5 APHP Sari Apel SMK 2 Kota Batu, Mas Rizal ya. Baik, ini kalau boleh tahu tadi yang ada di sini para siswa-siswi sendiri ya? Siswa-siswi sendiri. Dari SMK 2 dari APHP. Jurusan APHP yaitu Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, dan ternyata di SMK 2 Batu ini juga banyak sekali, tidak hanya Sari Apel aja, tapi juga ada yang lain-lain juga. Tapi hari ini program acara Incip-Incip khusus spesial di hadapan pemirsa, kita membahas yang namanya Sari Apel ini made in SMK 2 Kota Batu, begitu ya Mas Rizal ya. Mas Rizal, berarti untuk tahapan-tahapannya bisa dijelaskan kayak gimana? Untuk pertamanya gimana? Di sini ada tahapan pertama yaitu proses pemilihan apel. Pemilihan apel tuh yang dipilih yang kayak gimana? Yang glowing kah atau yang gimana kah? Gimana itu? Dipilih yang bagus, yang tidak cacat, yang tidak busuk. Nah itu nanti untuk layak produksi, nah itu yang dipakai. Kalau misalnya kalau di SMK Negeri 2 Batu ini menggunakan apel apa sih? Yang apel digunakan itu jenis apel Room Beauty. Nah kalau misalkan kita pakai apel yang jenis lain itu mempengaruhi ke rasa, jadi rasanya itu bisa beda gitu. Tapi SMK 2 Batu pernah nggak sih nyoba apel selain Room Beauty sebelumnya? Pernah nggak? Sebelumnya dalam tahap percobaan juga pernah, terus hasilnya kemungkinan ya tidak bagus juga, terus tidak cocok untuk rasanya, terus paling cocok ya menggunakan apel Room Beauty. Baik, kalau saya mau ngomong-ngomong soal apel lagi ini kan katanya kan di Batu ini untuk apel, produksi apel sendiri kan sudah mulai berkurang ini. Sudah mulai berkurang. Tapi betul begitu ya? Nah, bagaimana sih SMK 2 Batu ini mengantisipasi hal tersebut? Karena kan juga kita lihat apel di Kota Batu sudah mulai sulit. Untuk mengantisipasi tersebut, biasanya apel itu untuk produksi itu biasanya langsung dari petani sendiri. Oke. Itu kadang kalau misalkan ada petani yang panen itu biasanya langsung diantar ke sini. Gitu. Oke, kalau pemirsa Incip-Incip boleh tahu ini ya Pak Mas Rizal ya, ini kalau apel sendiri kan biasanya kan tadi kan Mas Rizal mengatakan bahwa langsung mengambil dari petani, nggak dari tangan kedua, nggak dari supplier berarti ya? Biasanya ya dari supplier juga, tergantung kebutuhan juga, misalkan dari petani kosong itu ngambil dari supplier juga gitu. Berarti SMK 2 Batu juga sudah ada beberapa kerjasama dengan para supplier ataupun petani-petani khususnya di bidang buah apel begitu ya Mas Rizal ya. Baik, kemudian ada nggak sih kira-kira itu mungkin requestan dari konsumen bahwa mereka tuh ingin dibuatkan sari apel tapi yang non dari Room Beauty, ada nggak sih permintaan yang kayak gitu?
Alhamdulillah sekarang tidak sih. Tidak ada dan belum ada. Kebanyakan konsumen sudah cocok dengan rasanya juga gitu. Baik, setelah ada proses penanganan bahan tadi ya namanya ya. Kemudian setelah itu apa tes selanjutnya? Setelah itu ada proses penimbangan. Setelah penimbangan itu ada proses pengupasan. Jadi buah apel yang sudah ditimbang tadi dikupas. Setelah dikupas selanjutnya dipotong. Diambil dipisahkan isi buahnya, terus dibuang kulitnya juga, terus dipotong dadu. Nah, untuk takaran-takarannya sendiri itu seberapa? Kalau dalam waktu sehari biasanya SMK Negeri 2 Batu ini memproduksi berapa liter sari apel sih? Biasanya kita dalam satu hari itu produksi sejumlah 100 liter. 100 liter, berarti itu membutuhkan berapa banyak apel? Kurang lebih 10%-nya dari 100 liter itu. Kalau katakanlah perdus ini berarti berapa liter? Kan perdus isinya 18 kan? Untuk 18, yang cup. Berarti kurang lebih 2,5 liter. 2,5 literan berarti ya. Oke, berarti ini kalau bisa diprediksi dalam waktu sehari SMK Negeri 2 Kota Batu ini bisa memproduksi berapa banyak sih perdus? Dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan sekitar 46 box. Wah, ini luar biasa pemirsa. Ternyata ini sangat banyak ya, ini di luar dugaan. Nanti di akhir segmen kita nanti injek-injek ya, tapi ditahan dulu pemirsa ya. Oke, setelah tadi ada pemilihan bahan, kemudian ada proses pengupasan. Setelah itu apa lagi prosesnya? Setelah itu ada proses perebusan di mana tadi apel yang sudah dipotong terus direbus itu untuk diambil sari murninya. Nah, gitu. Ketika perebusan pastikan juga ngerebus nggak boleh sembarang ngerebus kan, pasti ada teknik-tekniknya. Itu gimana sih Mas Rizal? Tekniknya itu airnya dididihkan dahulu, setelah itu potongan apel tadi itu baru dimasukkan. Nah, setelah itu nanti kondisi apel ini sudah melunak, itu baru nanti diangkat. Nah, setelah itu yang dibutuhkan itu cuma sari murninya itu. Oke, kurang lebih memakan waktu berapa menit kalau untuk perkiraan menghasilkan 42 box per hari? Kurang berapa lebih banyak? Kalau untuk pengambilan sari murninya aja itu kurang lebih 20 menit untuk proses perebusan baru diambil sari murninya gitu. Tapi memang biasanya kalau untuk pengambilan khusus sarinya itu emang biasanya lebih lama gitu ya? Tergantung jumlah apelnya yang dibutuhkan dan proses produksinya nanti berapa itu menyesuaikan gitu. Biasanya kalau misalnya ini ya, kalau hari ini tadi memproduksi berapa banyak? Ini tadi 100 liter, jadi apelnya yang dibutuhkan itu kurang lebih 5 kilo apel. 5 kiloan. Nah, 5 kilo apel itu nggak langsung biuk dek dandang menuto kan? Sedikit-sedikit kan? Kayak itu gimana itu ngaturnya? Nanti ada yang dibutuhkan itu perbandingan dari air sama apel itu 1:1. Jadi misalkan gimana? Yang dibutuhkan 1 liter air, jadi yang dibutuhkan ya 1 kilo apel gitu. Oke. Berarti tidak serta-merta 5 kilo langsung apel masuk dandang semua, 5 kilo kayak mujung sabiro Ibu Mas Rizal ya. Nggak begitu ya, berarti memang pembuatan dari sari apel di SMK 2 Batu ini udah ada teknik dan tripsnya sendiri. Itu ada di SOP berarti ya sini ya? Sesuai SOP. Oke. Mengalami kesulitan nggak ketika proses perebusan? Misalnya ada requestan dari konsumen yang sehingga dia harus memproduksi lebih dari biasanya gitu, ada kendala nggak sih yang terjadi ketika di perebusan? Ini alhamdulillah tidak ada kendala, soalnya siswi yang di sini sudah diberi terlebih dahulu, di briefing, terus diberi pembelajaran, jadi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala gitu. Oke, terima kasih ya. Ini masih belum selesai ini ya, masih perbincangan kita masih panjang nih ya. Oke, tadi kita udah mengetahui bersama-sama pemirsa ijib-ijib untuk step awalnya yaitu pemilihan bahan, kemudian penimbangan, kemudian kupas, potong, kemudian perebusan ya, dan ternyata itu semuanya benar-betul menggunakan standar ya, menggunakan SOP yang ada di SMK Negeri 2 Kota Batu ini pemirsa ya.
Tadi kan saya kan udah diberi tahu ini ya sama Mas Rizal untuk tahapan-tahapannya seperti tadi ada proses perebusan begitu ya. Itu biasanya kalau untuk media dandangnya apakah harus menggunakan dandang khusus untuk merebus apel ataukah dia harus yang dandang aluminium atau kayak apa tuh bagaimana kalau di sini? Untuk proses produksi tersendiri itu menggunakan bahan stainless. Harus stainless harus ya. Stainless. Kenapa harus stainless? Itu untuk aman dari cemaran juga, terus kandungan logamnya juga itu tidak ada. Baik, tapi sekarang ini kan apapun itu kan alangkah baik kita menggunakan ramah lingkungan. Kenapa tidak mencoba seperti apa itu kayak apa itu kendi gitu? Pernah nggak sih kan kepikiran gitu? Waduh, kalau Gimana? pakai kendi itu kayaknya tidak cocok. Kurang cocok berarti ya, tapi Iya. tapi berarti kalau di SMK 2 Batu ini menggunakan untuk yang berbahan stainless begitu ya, karena Stainless. agar lebih aman begitu ya. Kalau misalnya apa itu kayak kayak aluminium itu bedanya apa? Pernah nggak sih? Kalau kita memakai bahan aluminium itu lebih cepat korosi karena kan kita produksinya juga di air juga, itu kan lebih cepat korosi juga, lebih kontaminannya juga tinggi, jadi nanti pengaruh ke produknya juga. Berpengaruh ke produknya dan juga rasa dari Rasa, kualitas rasanya juga mungkin begitu ya Mas Rizal ya. Banyak Oke. kontaminan juga. Baik, setelah tadi ada proses perebusan, step selanjutnya apa? Step selanjutnya yaitu proses perebusan lagi, menimbang air. Nah, itu sejumlah 100 liter untuk dimasukkan ke mesin pasteurisasi. Ini nama mesinnya mesin Pasteurisasi. pasteurisasi pemirsa. Jadi ini fungsinya buat apa? Nah, fungsinya ini untuk merebus air juga. Nanti di mana sari murni juga nanti masuk ke mesin pasteurisasi, gula juga termasuk gula dan bahan-bahan lainnya, BTM lainnya itu masuk menjadi satu. Nanti itu sudah menjadi sari apel, sudah menjadi produk nanti yang kemudian nanti dikemas. Pasti itu kan ada takaran-takarannya kan Mas Rizal ya, ini kan Tersendiri. pasti kan juga pemirsa ijip-ijip penasaran ini takaran-takarannya itu berapa sih, untuk airnya seberapa sih, gulanya seberapa sih dan lain sebagainya. Di info dong ke pemirsa untuk takaran-takarannya itu berapa? Di sini ada takaran gula. Gula itu sebanyak 20% dari bahan. Terus ada sari murninya tadi yang sejumlah 10% dari bahan juga. Nah, itu nanti dijadikan satu di sini, dicampur juga, terus diturunkan suhunya juga. Nanti ada Itu penurunan suhunya maksudnya gimana? Di lebih di sini kan direbus dahulu. Kalau sudah direbus berapa lama biasanya? kurang lebih 1 jam. Nah, itu pokoknya kondisi Itu sudah untuk mendidih. 5 kilo apel ya, yang tadi untuk Untuk 5 kilo dan sejumlah 100 liter air. Nah, dimasukkan ke sini. Dan setelah itu kalau dalam kondisi sudah mendidih suhu 100 derajat Celcius. Nah, itu kemudian tahapan yang pertama ada gula. Gula yang dimasukkan, yang ditimbang, setelah itu diturunkan lagi ke suhu 90 derajat Celcius, itu sari murninya. Nah, setelah kemudian diturunkan lagi suhunya ke 75 derajat Celcius, itu nanti ada bahan tambahan makanan tersendiri yang dicampurkan. Oke, berarti ini pemirsa setiap kali kita mau mencampuri dan juga memberi bahan-bahan seperti gula dan lain sebagainya itu harus diturunkan dulu tuh suhu-suhunya ya. Misalnya baru memasukkan sari apelnya itu baru digodok apa namanya? Direbus dulu. Kulino ngomong Jawa, mirsa ya, malum ya. Oke, sebelumnya direbus dulu, kemudian sebelum memasukkan gula diturunkan dulu suhunya gitu ya. Kemudian
direbus lagi, kemudian diturunkan lagi suhunya, dimasukkan dengan bahan-bahan pelengkap lainnya ya. Bagaimana pemirsa ya? Mungkin pemirsa incip-incip berminat ya untuk membuat namanya bisnis pembuatan sari apel ya. Coba ya nanti belajar dari Mas Rizal ya, atau langsung bisa aja ke SMK Negeri 2 Kota Batu. Oke, Mas Rizal, mungkin ada apa itu sedikit tips nggak sih ke pemirsa incip-incip yang mungkin kepingin buka usaha sari apel yang sekiranya tidak begitu melibatkan peralatan-peralatan yang besar seperti ini, ada nggak sih tips-tipsnya? Bisa membuat sendiri kalau misalkan di rumah ada peralatan seadanya itu bisa menggunakan panci seadanya itu. Terus misalkan kalau kita mau pakai kemasan botol itu juga bisa beli sendiri di toko-toko terdekat juga. Apelnya kita beli dari dari toko atau dari mana itu kan juga bisa. Terus untuk bahan kayak gulanya kan kita juga mudah didapat juga. Terus untuk BTM-nya mungkin di sekitaran toko bahan-bahan pangan kan juga banyak gitu. Nanti bisa dicari. Berarti memang dari segi tekniknya tuh perebusannya lebih bermain ke menggunakan bahan seadanya di panci begitu tanpa harus menggunakan alat seperti ini ya begitu ya. Tapi apakah nanti tetap bisa menjadi sari apel? Minuman sari apel? Kalau dilakukan dengan benar terus sesuai prosedur juga itu insya Allah juga bisa. Karena memang yang sudah pernah nyoba pemirsa jadi ya gimana lagi ya. Baik, setelah tadi ada step perebusan di dalam alat pasteurisasi ini ya, step selanjutnya apa Pak Rizal? Step selanjutnya yaitu di sini ada tahapan nanti dialirkan ke tandon. Nah, setelah dialirkan ke tandon pertama itu untuk menampung yang sari apel yang sudah jadi. Nah, setelah itu dialirkan lagi ke mesin ini, ke mesin buat tampungan automatic cup filling. Iya. Kalau boleh tahu yang mesin di tandon ini fungsinya untuk apa? Itu hanya untuk menampung produk sari apel. Nah, terus nanti diturunkan lagi ke sini. Itu maksudnya produk sari apel yang dia masih belum dikemasan, maksudnya belum sudah jadi tapi masih belum dikemas. Biasanya warnanya cenderung apa? Sudah menjadi produk, warnanya ya sudah coklatan gitu. Dia bisa menghasilkan warna coklat itu dari mana? Dari bahan karamel. Karena ada campuran karamel. Warna karamelnya juga. Oke, berarti emang kalau di SMK 2 Batu ini untuk menggunakan pewarna karamel. Kalau pewarna lain ada? Kayaknya yang lebih sesuai itu warna karamel. Warna karamel. Mungkin ada request warna pink, warna hijau gitu. Nanti ke depannya ya, mungkin harapannya bisa seperti itu ya. Oke, kemudian setelah terakhir proses pengemasan, itu berarti gimana setelah itu? Nanti kan produknya sudah jatuh dari sini. Nah, itu ada tempat pendinginan di sini. Nah, setelah itu ada proses pendinginan. Setelah produk jadi dalam keadaan basah, nanti ada proses pengelapan di sini. Nah, itu di proses pengelapan juga itu nanti dipilih, misalkan ada kebocoran, dicek kebocoran juga. Terus produknya ini sudah layak atau tidak. Nah, kalau misalkan sudah layak, jadi sudah siap dikemas. Kalau misalkan tapi tidak, biasanya untuk potensi kebocoran sering kali terjadi. Sering kali terjadi. Kenapa? Karena itu biasanya ada trouble dari mesin juga, itu juga pengaruh. Kalau hari ini sempat ada trouble nggak dari mesin pengemasan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Ya pemirsa, ini nggak terasa kita sudah ada di hampir ke penghujung acara ya. Saya sekarang berada di mana ini Pak Rizal, Mas Rizal? Di SMK Negeri 2 Batu. Ya sudah tahu ruangannya di mana. Oh, di ruang produksi sari apel Lab 5 APHP. Oke, sekarang kita nggak sendirian lagi, kita nggak berdua lagi karena kita ditemenin sama adik-adik siapa ini? Halo.
Hei, namanya siapa, Siapa namanya? Diko. Siapa? Saya Yogi, nama saya Asep Cahyono. Saya Anti. Hari ini siapa? Yoga. Ini. Ini. Oke, gimana produksi hari ini, lancar nggak? Alhamdulillah lancar ya, pemirsa ya. Baik, pemirsa incip-incip, ini sekarang saya mau nyoba ini ngincipi ya, ini incip-incip tentunya. Ini produk sari apel bikinan dari SMK Negeri 2 Kota Batu. Ya, ini tulisannya SMK Sari apel ya. Apa ini? Asbika ya? Asbika. Apa tuh maksudnya Asbika ini? Asli bikinan SMK. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dong, boleh adik semuanya. Ini asli bikinan SMK Negeri 2 Kota Batu ya. Saya mau nyoba incip-incip tentunya sesuai dengan nama programnya incip-incip. Jadi dimanapun saya berada, saya harus tetap incip-incip ya. Saya cobain boleh ya? Mungkin ada yang mau coba? Udah. Belenger maksudnya mana? Belenger maksudnya. Oke, saya coba pemirsa ya. Oh, saya cobain gimana rasanya ini sari apel bikinan dari SMK Negeri 2 Kota Batu. Seger maknyus pemirsa ya, karena memang betul ya yang tadi dikatakan sama Mas Rizal, karena memang ini menggunakan bahan dasarnya menggunakan apel pilihan, yaitu menggunakan apel Room Beauty. Dan memang kalau untuk apel Room Beauty sendiri untuk rasanya dia lebih pekat ya, dia lebih rasa apelnya betul-betul kerasa banget ya. Makanya pemirsa ini tunggu apa lagi ini, langsung aja pemirsa Dama TV, pemirsa incip di rumah mungkin yang bingung mau cari sari apel yang enak tuh gimana sih, yang tentunya enak banget, seger gitu gimana sih, langsung aja. Kalau mau order gimana Mas Rizal? Bisa langsung datang ke sini ke SMK Negeri 2 Batu, langsung ke Semakanda Mart, itu ada, atau bisa langsung menghubungi saya juga bisa. Langsung menghubungi Mas Rizal juga bisa pemirsa, mungkin langsung diantar ke rumah begitu ya Mas Rizal ya? Bisa. Bisa ya, menghubungi nomornya berapa nih? 0881 551 1734. Oke, kalau misalnya pemirsa incip-incip yang di rumah mau order, langsung bisa ke SMK Negeri 2 Batu bisa, atau langsung bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tadi telah diinfokan sama Mas Rizal. Ya, oke, terima kasih Mas Rizal. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya. Saya doakan sukses selalu buat Mas Rizal dan adik-adik semuanya. Ya, selamat belajar, terus belajar ya, jangan capek-capek ya. Oke, dan pemirsa Dama TV yang di rumah, akhir kata saya Anti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit dan undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, tetap dalam program Incip.